Ya, Pak. Untuk nomor 3, apakah pekerjaan anak sama seperti yang tertampil di slide ini, nak? Beda, Pak. Jawabannya kamu dapat mana? Beda di mana? Coba sampaikan. Saya dapatnya tuh sin kuadrat X, bukan sin 2X. Oh gitu, di sana bedanya? Iya. Sin 2X-nya ini? Iya. Di sini mungkin prosesnya lihat nih, turunan pertamanya benar dapat ini. Ini loh kan, ini kan 2 sin X cos X, itu sin 2X, ini sudut rangkap. Pasti kamu tidak rubah kemarinnya? Iya, nggak tak rubah, Pak. Ya, sebenarnya kamu tidak salah, nak. Tapi karena kita menyesuaikan dengan opsi yang Pak berikan, jadi harus dipermainkan angka-angkanya ya, disesuaikan dengan pilihannya. Oke, jadi yang masih ada yang kurang ya tadi, perbaiki ya. Itu bukan masalah yang fatal ya, mungkin cuma masalah di penulisan saja. Ini ya, di sini ada perubahan sedikit, 2 sin X cos X Pak rubah menjadi sin 2X. Ini ada sudut rangkap lagi. Ya, jadi jawabannya ini. Ya, bukan masalah yang terlalu teknis ya. Oke, bagi yang masih berbeda silakan dilengkapi. Oh ya, saya ingin tekankan di sini jawaban yang benar itu bukan semua jawaban saya, tetapi jawaban anak kalau memenuhi idenya itu benar. Tidak ada kesalahan itu apa itu. Ya, intinya kita coba bareng-bareng. Oke, turunan berikutnya nomor 4, mungkin Gusti Agung Ayu, bantu Pak. Biar sama kelas dapat nomor 1. Ya, Pak. Oke, bantu Pak baca soal nomor 4, Go. Nomor 4, turunan kedua fungsi fx sama dengan 2/3x pangkat 3 dikurang sin 2x per 2. Ya. Pada x sama dengan 3/2 pi adalah. Oke. Gimana, nak? Apa kamu kemarin mengerjakannya dapat 6 pi hasil pekerjaannya atau beda? Coba dulu Pak tanya. Lihat dulu hasil orek-oreknya kemarin. Dapatnya berapa? Maaf Pak, saya buatnya di lampiran, jadinya Lupa. gini nggak jelas orek-oreknya. Iya Pak. Oke, jadi harapannya jadi semuanya berkas itu disimpan-simpan ya. Ini tidak apa-apa. Nah, ini jawabannya seperti ini. Turunan pertamanya ini, turunan keduanya ini, ya. Nah, di sini 3/2 pi ini adalah 2 sin ini ya kan. Nah, ini hasilnya nanti adalah 0 ya. Jadi 6 pi jawabannya ya. Gitu. Ya, ini salah satu penulisan ya, nak ya. Boleh dicocokkan. Ini benar sekali dibuat Pak Wahyunya. Antara turunan pertama, turunan kedua digunakan secara langsung boleh, tanpa tanpa rantai pun juga boleh. Ya. Karena Pak menganggap rata-rata sudah jago menggunakan aturan rantai. Jawabannya nanti ya. Tidak ada gini ya, lanjut. Tidak yang susah. Nah, kita mulai sekarang ke yang mulai sedikit agak ribet. Tapi saya yakin banyak dapat jawabannya. Nomor 5. Oke, sekarang Pak tanya ke forum dulu semua. Untuk nilai maksimum soal nomor 5 itu yang jawabannya 5 dan negatif 1. Nah, bagi yang benar mendapatkan jawaban sekian, silakan dijempolkan dulu. Silakan lihat pekerjaan kalian, jawabnya adalah 5 dan negatif 1. Adakah? Adakah yang benar? 1, 2, 3, 4. Mungkin kalian tidak melihat ya siapa yang benar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 orang yang mendapat jawaban benar nomor sekian. Mungkin kategorinya ini susah ya. Oke. Nilai maksimum dan minimum. Ya, biasanya kan soalnya Pak itu kalau nggak tanya maksimum, minimum. Kalau nggak tanya minimum, maksimum. Cuma satu ya. Sengaja soal ini Pak gabung, cari maksimum dan juga sekalian minimum. Jadi Pak, saya kasih ke Bapak ya. Nanti untuk yang gratis, saya kasih ke Pak. Oke, kita lihat pembahasannya, nak ya. Nah, nilai maksimum dan minimum. Nah, maksimum minimum itu adalah nama lain dari titik stasioner ya, nak ya. Stasioner itu memiliki nilai banyak ya. Bisa maksimum, bisa minimum, bisa titik belok, bisa juga titik balik. Jadi nama stasioner memiliki banyak nama. Nah, di sini untuk pengerjaan yang nomor ini bisa kita lihat. Pertama kita harus mencari dulu statusnya di mana dengan cara mencari turunan pertama, ya kan? Turunan pertamanya itu kita buat sama dengan 0. Ini kata kuncinya ini. Ya, bentuknya ini nih. Ya. Bentuknya ini bisa disederhanakan negatif 6 ini dengan 0, ya kan? Kita bagi atau kita kalikan biar menjadi 1, ya kan? Berarti bentuknya ini seperti ini, ya kan? Nah, dicari untuk sin 0 derajat.
dikerjakan lagi. Nanti setiap nilai-nilai X itu kalian substitusi. Ada yang mendapatkan 5, ada juga dapat 5, negatif 1 juga dapat. Jadi kelihatan sekali maksimumnya nanti adalah di 5 dan minimumnya adalah di negatif 1. Itu adalah pengerjaan yang dengan menggunakan substitusi sebuah nilai. Gitu. Ya. Ada yang mau bertanya? Atau kalian mengerjakan dengan cara yang lebih mudah? Mungkin? Ada? Oke. Cara yang kedua, ini tambahan dari Pak Wahyu ini. Coba Pak Wahyu bantu jelaskan ini dengan kata-kata sendiri. Ini dengan pendekatan amplitudo. Silakan Pak Wahyu. Cek, sudah terdengar Pak? Sudah jelas. Mungkin volumenya nggak tinggi lagi. Jadi terima kasih untuk yang cara kedua. Kita bisa lihat dari fungsinya ya. Biasanya kan kalau di salah kelas 10 ya, kalian sudah mempelajari tentang pembuatan grafik sinus dan kosinus. Dan sana kan ada 4 ya. Ada amplitude yang 3 yang depan. Ini namanya amplitudo. Ya, itu amplitudo ya. Itu akan menunjukkan nilai maksimumnya ya dari fungsi itu. Lalu yang kedua yang perlu kalian perhatikan di sini itu adalah ditambahkan 2. Nah, di situ kan itu ditambahkan 2 itu maksudnya itu pergeserannya itu naik atau turun. Bergantung dari negatif positifnya ya. Jadi yang perlu kita lihat hanya itu aja, amplitude dan plus 2 itu. Jadi kan kalau dia lihat 3 artinya kita dapatkan itu nilai maksimumnya 3 dan nilai minimumnya itu negatif 3. Negatif 3. Lalu setelah itu karena grafiknya itu ditambahkan dengan 2 artinya itu naik ke atas sebanyak 2 satuan sehingga kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya yang pertama 3 menjadi 5. Dan untuk yang negatif 3 akan berubah jadi negatif 1. Nah, jadi seperti itu untuk yang cara kedua. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, ini adalah cara yang paling mudah. Ini bisa kalian gunakan nanti selama melakukan tes nak ya. Ini melalui pendekatan konsep nak. Nilai kosinus itu kita patut sadari nak ya, antara 1 dan negatif 1. Kita sadari dulu. Nilai sinus juga antara nilainya maksimum itu di 1 dan negatif 1. Jadi kalau nilai cos ini mau apapun fungsinya, misalkan maksimumnya kan 1 nak ya. Jadi 3 kali 1 berapa? 3. Tambah 2, 5. Itu adalah nilai dari maksimumnya mendapatkan nilai 5. Paham ya? Terus cos. Bayangin lagi, cos itu nilai paling kecilnya berapa? Negatif 1. Kan ingatlah kurvanya kemarin kayak gini ya. Nah, kayak gitu dulu. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Jadi pekerjaan soal nomor berapa nih? Nomor 5 itu adalah soal yang paling cepat sebenarnya ngerjainnya. Cukup kalian buat jawabannya dalam 3 baris, tidak nyampe 10 detik kalau kalian memahami konsep, kalian langsung mendapat jawaban dari ulangan saya kemarin. Gitu. Itu ya nak ya, itu adalah pemahaman untuk mencari maksimum minimum dengan cara paling cepat ya, melalui amplitudo dan pergeserannya. Ya, jawabannya nanti adalah 5 dan negatif 1. Oke. Mungkin saya tanya ke forum dulu semua para anak. Adakah yang sudah menggunakan cara yang disampaikan oleh Pak Wahyu pada kemarin? Jika ada, saya izinkan untuk berbicara. Ada? Jika tidak ada, coba kalian kasih emosian yang ini loh. Nah, kalau kalian tidak ngerti. Atau baru melihat yang kemarin. Atau baru pertama kali. Pak pengen dapat reaksinya. Oke. Ya. Jadi baru pertama kali ya. Nah, sudah banyak ya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu pertama kali kalian diberikan dengan cara pendekatan seperti itu. Jadi Pak izinkan kali kalau ada ulangan Pak, kalian jawab dengan kata-kata bahwa amplitudenya sekian, jadi maksimumnya nanti 3 kali ini tambah 2, 5. Minimumnya nanti 3, negatif 3 tambah 2, negatif 1. Udah selesai. Ya, cuma 2 baris, tidak nyampe 10 detik, poinnya sama. Lanjut. Yang penting kan bisa dipertanggungjawabkan caranya anak-anak ya. Berikutnya cara nomor 6. Oke. Baik, pada interval sekian. Nah, ini sudah dibuatkan Pak Wahyunya. Ini apa namanya? Uji. Itu penting sekali.
Oke, saya minta bantuan siapa ya? Ini Made Yuni coba. Made Yuni. Nomor 6. Ya. Fungsi fx sama dengan cos 2x min 5 untuk 0 derajat kurang dari x lebih dari sama dengan 360 derajat naik pada interval. Sorry. Kok ada sama dengan yang ada sama dengannya? 0 derajat lebih dari No. X. Kalau 0 derajat lebih dari X, salah artinya. Kalau kamu bacanya dari kiri lurus ini 0 derajat kurang dari X dan X kurang dari 360 derajat. Kurang dari 360 Kalau derajat bacanya dari kiri naik lurus pada ke kanan. interval. Ya, oke. Nah, ini untuk mencari fungsi naik, fungsi turun, ya kan? Kita pakai dulu cari turunan pertama, ya kan? Untuk mencari turunan, Pak, kita tekankan lagi karena oke lah, sudah oke. Nah, mungkin di sini mulai muncul permasalahannya. Nah, turunan pertamanya adalah negatif 2 sin X sama dengan 0. Kita rubah ke dalam bentuk ini, bentuk paling sederhananya dulu, yaitu sin 2X sama dengan 0 ya. Usahakan bentuknya dirubah ke dalam bentuk ini dulu. Ya. Nah, di sini kita cari sin 0 itu ada berapa. Ini adalah pelajaran kita di semester pertama pada kelas 11 kemarin, yang K tambah 360, K tambah 180, yang saya suruh maju ke depan tuh kalau kalian masih ingat, itu satu itu yang ulangan kita. Nah, ini ya, K1, K0, K2, dan K seterusnya. Nah, interval fungsi naiknya ya, itu adalah yang memiliki nilai kurang dari 0. Prosesnya ini ya, fungsi akan naik jika turunan pertama lebih dari 0. Nah, karena di sini ada negatif dikalikan kedua, maka tandanya berubah. Di sini adalah yang paling penting. Kalian bisa kasih catatan ya, atau watermark yang ini ya. Kalau dibagi dengan negatif, tanda lebih dari akan berubah menjadi kurang dari. Jadi titik uji yang kalian cari adalah nilai yang bernilai negatif. Nah, nilai yang bernilai negatif adalah dengan cara memasukkannya ke dalam interval ini. Misalnya antara 0 90 diambil 30 derajat dibawa ke sin 2x. Sin 2 kali 30, sin 60 gitu misalnya. Jadi diambil 30 di sini, diambil 100 misalnya. Di sini mungkin diambil 200, di sini mungkin diambil 300. Setiap ini kalian bawa ke ini. Nah, yang mana hasilnya negatif, maka dia adalah fungsi turun. Nah, ini negatif, ini juga negatif. Kita kuncinya cuma di sana ya, di sini enaknya. Bagaimana perubahannya? Oke, untuk Yuni kemarin pengerjaannya apakah jawaban yang kamu kerjakan seperti ini, naik pada interval 90 sampai 180 dan 270 sampai 360. Atau ada yang berbeda? Silahkan. Saya segitu, Pak. Tapi saya kehabisan waktu itu. Jadi saya kayak ya pakai feeling gitu. Pakai feeling. Tapi feelingnya benar. Benar ya? Oh, benar. Oke. Tidak apa-apa ya. Feeling kemampuan. Oleh kehabisan waktu itu saya jawab, Pak. Oh, waktunya kurang kemarin. Itu soalnya susah kemarin. Susah ya? Ya. Lumayan, saya Pak. Kemarin itu cuma sedikit yang bisa memenuhi target 1 jam, rata-rata 1,5 jam. Tapi mohon maaf sekali yang melebihi waktu agak kurang sedikit ya. Tidak apa-apa ya. Tapi jangan khawatir ya, pasti saya bantu dari tugas-tugas kaliannya. Intinya gitu. Nah, karena ada beberapa nomor yang sebenarnya gampang sekali, mungkin belum terpikirkan saja ya, gitu ya. Ini ya jawabannya ya. Kalau yang benar silakan dilengkapi, yang salah diperbaiki. Oke. Nah, itu 1 sampai 6. Jadi jawabannya antara ini. Oke, untuk nomor 7 mungkin Pak lihat dulu jawabannya. Silakan kalian cocokkan. Soalnya mungkin kan teracak ya kemarin ya. Sengaja saya acak, pilihan juga saya acak, tapi kalian lihat nomor-nomornya saja. Nah, yang nomor 7 soal yang ini. Silakan kalian cari dulu di buku latihannya. Yang 3 sin 2x kurang 3x. Ya, udah ketemu? Udah ketemu nak? 3 sin 2x 2x. Nanti dapat jawabannya. Nah, seperti ini. Nih. Turun pada interval pi per 6 kurang dari x, kurang dari 5 pi per 6, dan 7 pi per 6 kurang dari x, kurang dari 11 pi per 6. Silakan dicocokkan. Nanti tugas perbaikan yang di bawah KKN ya, untuk membuat review kembali ya. Bukan menjawab ini ya, tapi kalian membuat soal yang sama, dijawab sendiri gitu. Kalau salahnya cuma 3 ya buat 3, kalau salah semua ya buat semua gitu.
Kalau salah semua satu ya buat satu aja. Tapi tipe soal yang lain. Tipe soal-soal UN yang lain. Ada soal-soal kalian masuk perguruan tinggi. Jadi Pak periksa, nanti kita pakai jadi nanti bekal buat ujian semesternya nanti. Kita udah buat dari sekarang. Ya, mungkin kita wawancara atau apa. Nih, ada yang benar jawabannya ini? Mungkin Pak agak gini ya, simpel saja nih karena ini filenya akan kita bagikan ya. Ada yang benar apa jawaban sekian? Tidak ada? Atau mungkin kecepatan? Oh, ada satu orang. Ya. 3, 2, 4, 6 ya, 6 orang. Mungkin yang kurang dari Zoom ini adalah kalian tidak bisa melihat seluruh reaksi karena mungkin kan layarnya tidak besar-besar semua ya. Seperti itu. Mungkin nomor 8 ini kami berikan ke Pak Wahyu untuk membantu menjelaskan yang nomor 8. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Jadi sekarang akan membahas tentang persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 5 cos X pada titik yang berabsis V/3 adalah. Jadi yang pertama kita lihat itu ada absis ya, artinya itu X sama dengan V/3. Lalu setelah itu kita lihat itu ada persamaan umum garis singgung untuk yang diketahui gradien dan titiknya, yaitu Y dikurang Y0 sama dengan M dikalikan dengan X kurang X0 yang sudah ada di boardnya. Ya. Lalu Ya, Pak. Lalu setelah itu kita cari titiknya dulu dengan mensubstitusikan X sama dengan V/3 ke Y sama dengan 5 cos X. Didapatkan itu Y-nya 5/2. Jadi di situ adalah titik singgungnya. Lalu setelah itu kita mencari gradien. Nah di sini gradien erat kaitannya dengan turunan pertama. Lalu setelah itu kita cari turunan pertamanya, didapatkan negatif 5 sin X. Lalu substitusikan X-nya, yaitu V/3. Didapatkan gradien. Nah setelah itu karena sudah dapat Stop titik, dulu, Pak. Nah, setelah dapat gradien min 5, 2/3, makna dari gradien ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Kalau negatif bagaimana gradiennya? Oh, kalau gradiennya negatif itu dia miringnya ke kiri. Nanti grafiknya miring ke kiri ya, Naya. Miring ke kiri. Kalau dia positif ke kanan ya, Oke, lanjut. miringnya. Miring ke Selanjutnya kiri. Ya, lanjut. didapatkan garis singgungnya ya dengan mensubstitusikan M dan titiknya. Ya. Didapatkan seperti itu. Sesuai dengan opsi yang ada di soalnya. Sekian Pak. Terima kasih. Ya, saya rasa ini banyak yang betul ya, karena ini tipe soalnya paling direct ya, pengerjaannya yang paling mudah, sama dengan soal nomor 5 tadi dan nomor 3. Jadi ini tipe-tipe soal yang mudah, yang keluar pada tes kemarin ya. Tidak ada istilahnya trik-trik yang tersembunyi di sini. Jadi langsung dikerjakan sesuai dengan prosedur, kalian akan mendapatkannya. Bahkan opsinya yang ada di opsi kemarin saya tidak ada buat yang aneh-aneh, tidak saya rubah atau tidak saya sederhanakan, langsung ketemu jawabannya. Saya yakin banyak yang benar untuk nomor ini ya. Memang banyak yang benar, bukan saya yakin tapi banyak yang benar gitu ya. Sedikit sekali yang salah nomor ini. Ya, memang sengaja saya buat soal yang cukup mudah ya, Nak ya. Berikutnya yang nomor 3, ini adalah cuma mencari gradien. Ini mudah juga. Ya. Gradien dari sini, ya, caranya sama. Kalian cuma turunkan, lalu substitusi dengan nilai X, dapatnya ini. Tidak ada yang susah juga. Nah, tapi kenapa soal yang mudah ini saya kasihkan 2 kepada anak? Karena dimanapun nanti kalian berjalan untuk mencari gradien dan mencari persamaan kurva, itu adalah pelajaran yang akan terus berulang. Makanya saya kasih 2 soal di sini. Seperti itu, Nah ya. Oke, sekarang yang nomor 10, soal yang terakhir, yang saya rasa paling susah gitu ya, karena kita akan mencari kecekungan ke atas pada suatu fungsi. Nah, kalau kalian mungkin iseng-iseng nyari di Brandly kemarin pas ujian saya, mohon maaf soal ini nggak ada jawabannya ya. Jadi saya usahakan soal-soal saya ini tidak ada jawabannya di online. Jadi karena kita mengerjakannya secara online, soal ini terjaga kerahasiaannya. Dan juga mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, kok waktunya dikit sekali? Ya, itu adalah bentuk perlindungan saya kepada kalian agar mencegah atau menginginkan kerjasama. Loh Pak, kenapa juga ada foto selfie Pak? Nah itu juga saya pengen membuat kalian itu tidak kerjasama. Kan kalau foto bisa saya bandingkan apakah kalian dekat-dekatan atau bagaimana. Ya setidaknya ada niat dari saya untuk mencegah hal itu terjadi gitu ya.
Jikapun ada kebocoran soal atau jawaban itu di luar kemampuan saya, tapi saya berusaha membuat soal ini setidaknya 50% plus menjadi maksimal gitu aja. Oke, untuk nomor 10 ini adalah kecekungan sebuah kurva. Ya, kuncinya tetap sama. Kunci yang pertama adalah turunan kedua itu lebih dari 0, maka dia akan cekung ke atas. Cekung ke atas ya. Kalau dalam masa pelajaran SD dulu namanya cekung. Kalau ke bawah, cekung ke bawah, cembung ya. Ini cekung, ini cembung ya. Pernah kan belajar tentang istilahnya kaca pembesar ya. Ada kaca cekung dan kaca cembung. Tapi di matematika cembung ini disebut dengan cekung ke atas. Ya, sekedar istilah saya, tidak usah terlalu diperdebatkan. Nah, ini ya. Intinya adalah mencari turunan kedua dan bernilai lebih dari 0. Gitu ya. Nah, turunan keduanya adalah ini. Saya rasa soalnya mudah. Nah, untuk lebih dari 0, ini dia. Kita cari seperti ini. Nah, di sini ya. Kuncinya di sini saya agak bentar ya. Ini kamu buat lebih dari 0, terus ada negatif di depannya, maka tandanya akan berubah. Itu aja yang saya ingin tekankan. Negatif 2 lebih dari 0, kalau kita rubah dalam bentuk positifnya, tanda ini akan berubah. Nah, sisanya adalah kemampuan kalian terampil dalam menguji titik. Ya, bagi yang keliru silahkan diperbaiki poin-poinnya aja yang ini ya. Yang ini kan adalah saya rasa harus bisa, ini kita udah coba kemarin di kelas 11. Ya. Mungkin juga Pak terlalu optimis ini, tapi saya tetap optimis. Nah, ini ya. Nanti kita uji. Nanti jawabannya adalah yang bernilai kurang dari 0 ya. Perhatikan. Kurang dari 0 arti yang ini. Jadi ini ya jawabannya. Dan ini. Ini cekung ke atas, di sini cekung ke atas. Ya. Saya akan cocokkan. Jika sudah, itulah jawaban yang benar ya. Nah, di sini ya, hati-hati di sini. Oke. Mungkin sedikit itu adalah pemaparan ya. Nanti sebentar ya, nanti malam yang belum ulangan boleh nyusul. Saya akan buatkan tipe soal berbeda. Waktunya saya kurangi karena nyusul gitu kan. Dan juga kita sudah ada waktu belajar gitu ya. Jadi biar bobotnya sama dengan teman-teman yang mengikuti pada waktu yang istilahnya dijadwalkan begitu. Nanti malam jadi siapkan dirinya yang belum. Coba di raise your hand bagi yang belum mengikuti tes kemarin. Dan juga Pak ucapkan terima kasih untuk pelajaran kita materi limit dan turunan trigonometri. Kalian sudah mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Meskipun untuk mengerti dengan online saya rasa itu susah sekali. Pasti kalian belajar sendiri lebih banyak gitu ya. Buka buku sendiri gitu ya. Sudah mulai merasakan mandiri gitu ya. Jadi kalau ada semangat, kalian coba cari sendiri, coba buat, pasti kalian lakukan hal itu. Karena kemarin pelajaran untuk kelas 12 ini, karena UN sudah dihapuskan, kalian fokuslah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalian mau kuliah di mana, mau jadi polisi mungkin, mau jadi jaksa mungkin, mau jadi pekerja di bidang pariwisata, meskipun sekarang COVID ya, tapi tetap menjanjikan future itu. Atau mungkin mau jadi guru gitu ya. Seperti Pak, gitu. Siapa tahu ya ada yang menjadi guru matematika di sini. Nanti kuliahlah di Indonesia ya, biar dekat ya, biar murah ya, biar bisa lah kalian kuliah kayak gitu ya. Atau dimanapun kalian mencari masa depan, silahkan dipersiapkan sekarang. Nah, oh ya, saya sedang punya info, saya juga punya buku bahasa Inggris TOEFL nih, kalau kalian berminat nanti bisa WA Pak, bisa kasihkan PDF-nya. Saya dapat dari teman di Malang ini tadi. Ada sedikit. Kalau yang mau ikut BRISMAT ya, saya dorong sekali ini ya, saya pengen sekali nanti kalau ada yang bilang ke Pak ya. BRISMAT bulan depan enak ya, tanggal 16 November, Olimpiade Matematika. Kalau memang nggak suka matematika tidak apa-apa, tapi kalau pengen ikut ya saya dorong sekali gitu ya. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih. Sebentar, saya kasih sebentar kepada Pak Wahyu. Hari ini adalah beliau terakhir menemani Pak dalam kegiatan PJJ ini, pelajaran jarak jauh. Karena beliau sudah 3 bulan bersama kita, membantu secara langsung atau mungkin di balik layar untuk kelangsungan kegiatan pembelajaran ini. Mungkin kalian apa jasa yang pernah lakukan kepada Pak, mungkin kalian tahu ini Zoom-nya yang kita pakai ini adalah Zoom yang versi
free tapi durasinya bisa sampai lebih dari 1 jam. Itu Pak Wahyu yang mencarikan juga ya, karena menggunakan email Amerika. Ya. Jadi triksnya itu bisa kalian gunakan. Ini sebenarnya bisnis baru ini Pak ya. Kalian siapa yang membutuhkan Zoom yang lebih durasinya sejam ya, bisa hubungi Pak Wahyu ya dengan pulsa berapa gitu ya, nanti dicarikan Pak Wahyu yang ini sekedar ladang usaha boleh lah ya. Kalian kalau punya keterampilan apa dijual, dilakukan, karena itu adalah kemampuan hidup ya. Silakan Pak Wahyu sampaikan ke anak-anak apa yang ingin disampaikan. Silakan waktu untuk Anda. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi yang pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih ya, karena selama ini saya lihat kelas 12 itu untuk partisipasinya sudah sangat bagus, sudah banyak yang ikut ya, sehingga harus live streaming ya. Jadi yang kedua, karena Bapak di sini tidak mengajar ya secara langsung di kelas 12 karena Bapak menghandle di kelas 11. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Lalu setelah itu, jika memang ada yang ingin bertanya ya tentang perkuliahan, atau yang ada yang ingin ke Undiksa dan ingin bertanya-tanya tentang info tentang jurusan di Undiksa, jadi silakan kontak Bapak ya. Jadi Bapak akan kirimkan kontak Bapak di sini. Jadi silakan yang ingin untuk langsung chat silakan ya. Ntar dulu Bapak akan ketikkan. Silakan Pak diketik. Disebut saja. Oh, sudah. Oh, boleh. Silakan. Diketik atau gimana? Silakan. Tuh. Sudah Bapak kirim. Jadi silakan yang ingin bertanya-tanya tentang perkuliahannya, karena kalian juga kelas 12 dan akan melanjutkan ke perkuliahan. Jadi silakan. Itu juga terbuka bukan untuk di Undiksa ya. Kan Bapak juga punya teman lainnya. Siapa tahu punya teman yang kuliah di universitas yang kalian pingin, silakan di chat boleh. Kalau tidak juga ada apa ya. Jadi tidak ada masalah. Lalu apa? Jadi semangat untuk belajar online ya, karena juga Pak sebagai mahasiswa juga merasa berat ya untuk kuliah online karena perlu belajar mandiri ya. Jadi Bapak harapkan kalian juga tetap partisipasinya bagus seperti ini dan bantu Pak Wijaya untuk itu ya, agar lancar sekolahnya ya. Jadi sekian dari saya Pak. Terima kasih. Mungkin sekian ya dari Bapaknya. Jadi apapun nanti jalan yang kalian lakukan, saya ingin mengulang satu kata-kata gini ya. Ini saya ikuti dapat dari seorang dosen yang mengatakan begini. Pelajaran matematika itu sistemnya kan tidak banyak berubah ya. Kalau kalian bisa, kalian kan ada yang udah punya pacar atau apa, itu kan materinya itu kan selalu berubah ya, tidak bisa kalian pahami. Sedangkan matematika itu adalah tidak berubah. Pasti akan lebih mudah mempelajari materi yang tidak berubah ini. Gitu. Terus yang kedua, jika kalian mau belajar matematika, sudah mencoba tapi tetap tidak ngerti, terus kalian coba tidak mengerti, tidak apa-apa. Mungkin bukan bidangnya di sana. Tapi sikap atau tindakan kalian yang mau hadir, ya, mengikuti, ada tugas, tidak ngerti, nanya teman, itu yang tetap kalian jaga. Karena itu yang paling berguna nanti selama PBM ke depannya. Mau kalian nanti kuliah atau mungkin kalian melanjutkan pekerjaan, sifat-sifat itulah yang paling dihargai nanti. Itu yang saya ingin pesan. Untuk ulangan kali ini seperti itu, hasilnya tidak akan Pak buka dulu ya. Tapi mungkin kalian menyadari kok kemarin saya share absensi ya, itu adalah hikmah dari Pak mengikuti pelatihan-pelatihan online. Biasanya kita setelah mengumpulkan tugas dibuka link presensi, jadi kan kalian bisa memeriksa sendiri apakah kalian secara sadar ngupload menggunakan handphone, mungkin karena gangguan internet atau apa, tidak terkirim. Jadi saya menghindari sekali nanti ada terjadi cekcok antara pihak siswa dan guru, kok Pak saya sudah mengerjakan tugas, kok ulangan saya tidak masuk nilainya. Itu kan bisa kalian pantau di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba seperti ini. Nanti ke depannya saya akan coba ujiannya dengan bukan model Google Classroom lagi, tapi dengan model lain. Kita coba lagi. Kalau kalian berminat, kita coba.
Nanti kita coba pakai yang namanya, ada model ulangan baru yaitu H5P ya. Mungkin Pak terus ulang-ulang H5P ini karena ini masih baru, produk baru. Kalau produk baru pasti Pak tertarik untuk membagikannya. Untuk sekedar bayangan tentang H5P, mungkin Pak bagikan contoh sedikit tentang H5P atau bayangan tentang H5P di sesi lagi 7 menit pelajaran saya ini. Tunggu sebentar, Pak lagi membukakannya. Biar kalau ada bayangan H5P yang ingin Pak sampaikan itu, kalian bisa lihat di bawah sini. Wahyu, Pak ada sempat kirimkan link H5P ya ke chatnya Wahyu ya? Ayo. Oke, sebentar ya, Pak buka dulu linknya. Pak akan play ke kalian. Ini materi yang Pak buat sendiri gitu ya. Oke ya, Pak akan bukakan sedikit biar ada bayangan lah ya. Sedang Pak buka dulu, kita share screen dulu, share audio dulu. Mana share audio ini? Stop recording, share audio. Mana share audio. Oke, saya percepat. Materi kelas 11 SMA Matematika Wajib yaitu barisan dan deret. Nah, materi barisan dan deret ini secara umumnya ada dua, secara aritmatika dan geometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita mulai dulu dengan barisan aritmatika. Oke. Nah, ketika menonton sebuah video, ya, ketika di detik tertentu, menit tertentu akan muncul pop-up pertanyaan yang terkait dengan pemaparan saya di menit-menit sebelumnya. Misalnya, kita akan belajar apa di video ini. Gitu. Nah, kalau kalian mendengarkan tadi, kita belajar tentang barisan aritmatika pada pertemuan ini. Jika jawaban kalian benar, kalian bisa continue. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan saja ke pemaparannya. Pemirsa, untuk memahami materi ini, mari terlebih dahulu kita pahami istilah suku pada barisan aritmatika. Nah, suku pertama disimbolkan sebagai A atau U1. U dari kata unit pertama. Suku kedua disimbolkan sebagai U2 atau unit kedua, dan suku ketiga disimbolkan sebagai unit ketiga atau U3. Sehingga jika ada N bilangan, maka suku terakhir disimbolkan sebagai UN atau suku ke N. Nah, itu adalah pengertian dari suku. Nah, kemudian selain juga bisa berupa question, juga bisa berupa blank. Kalian bisa mengisi kotak-kotak kosong pertanyaan ini, misalnya seperti ini. Suku pertama disimbolkan dengan U1, suku kedua dengan U2, dan suku ketiga dengan apa? Kan harusnya U3 jawabnya, kalian isi U3 gitu. Ya gitu. Suku ke N disimbolkan dengan gitu. Kalau benar, cek. Kalau salah nanti videonya akan kembali ke menit yang lebih awal, dia akan memutar lagi. Mungkin segitu saja ya. Nah, itu sedikit baik. Bentar. Nah, itu mungkin sedikit bayangan tentang H5P hiperaktif media. Ya. Jadi tidak hanya menggunakan media sendiri, media apapun pun bisa. Nah, mungkin kalau saya suruh anak-anak yang buat, mungkin kalian bisa membuat ya. Mau jadi tugas proyek begitu ya. Saya lempar ke anak-anak ya. Ada yang mau buat? Siapa yang mau buat? Ya. Ya, jadi sekian dulu ya informasi dari Pak. Jadi ada pertama ada Smart, terus yang belum pulsanya tolong dikomunikasikan. Terus nanti malam jam 8 Pak akan buka link untuk susulan. Mungkin enggak malam ya. Ya, tapi Pak bisanya cuma malam sekali gitu ya. Jadi Pak pantau waktunya, saya kasih tahu. Tolong dikoordinir bagi yang belum ya, nanti ikut Pak. Oke, sekian saja pelajaran kita kali ini, cukup singkat ya. Pak minta izin Pak share ya yang Word-nya tadi ya. Yang Word-nya itu nanti Pak share juga jam 8 malam ya. Bagi yang nyusul nanti biar tidak lihat Word-nya itu, biar agak beda gitu ya, biar itu 100 semua bingung juga Pak kasih nilai gitu ya. Itulah ya, pasti Pak share. Oke, setelah ini Pak pelajaran Pak tutup, kalian buka link absensi, silahkan isi absensinya.
isi kegiatan dengan baik. Ya, kita tutup dengan doa dulu ya. Mungkin tadi kegiatan harus ditutup dengan doa agar berjalan tetap dengan baik ke depannya. Oke, Pak ambil alih sendiri ya. Untuk ke pelajaran kali ini 15 Oktober 2020 untuk kelas 12 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 dan MIPA 4. Mari kita akhiri pembelajaran matematika peminatan ini dengan doa agar kita selalu diberikan kesehatan, orang tua kalian juga selalu sehat, keluarga dan teman kalian tetap sehat semua. Oke, mari kita berdoa. Ya, berdoa dapat ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya kalian. Mungkin aneh kalau berdoa sendiri di rumah, tapi terima kasihnya. Oke, Pak tutup.